Baik, perkenalkan nama saya Rafael Santianus Nemo, NPM 2020-1095, kelas 2020 1E. Saya akan menjelaskan konsep hubungan antar manusia, konsep diri, teori Johari Window. Langsung saja, 2.1 hubungan antar manusia. A. Pengertian hubungan antar manusia atau Ermita 2012. Hubungan antar manusia atau HAM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi semangat kerja pegawai. Adapun yang dimaksud dengan HAM menurut Sarwoto adalah keseluruhan hubungan baik yang formal maupun informal yang perlu diciptakan dan dibina dalam suatu organisasi sedemikian rupa sehingga tercipta iklim kerja yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan selanjutnya. Effendi menyatakan bahwa hubungan antara manusia pada dasarnya disebut juga dengan istilah human relation, pemberian makna terhadap proses rohani yang tertuju kepada kebahagiaan dan kepuasan yang berdasarkan watak, sifat, perangai, kepribadian, tingkah laku, dan lain-lain aspek kejiwaan yang terdapat pada diri manusia. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah hubungan antar manusia pada dasarnya adalah aktivitas komunikasi atau interpersonal. Jadi antar HAM dengan komunikasi atau komunikasi dengan HAM saling berkaitan. Untuk itu ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi HAM dalam komunikasi interpersonal menurut Rahmat dalam atau Ermita 2012. Faktor-faktor tersebut adalah saling menghargai, empati, keterbukaan atau sikap terbuka, kepercayaan, dan kehangatan. Untuk lebih jelasnya, faktor tersebut akan diuraikan secara ringkas satu persatu. A. Saling menghargai. Di sini, saling menghargai artinya saling menghormati atau mengindahkan satu sama lain dalam satu hubungan antar manusia akan terjadi secara efektif apabila satu sama lain dapat saling menghargai, bersifat positif dan wajar tanpa menilai atau keberatan. Menghargai berarti saling menghormati, memperhatikan dan mendengarkan satu sama lain atas kerja, karya, usulan, ide, dan pengabdian dalam suatu organisasi. B. Empati. Empati merupakan salah satu kunci dari keberhasilan terbitnya hubungan antara manusia. Empati berarti bisa merasakan apa yang dirasakan komunikasi tersebut. Maka mungkin sekali komunikator dan menyampaikan pesan yang tepat kepadanya lebih sempit. Empati berarti seperasaan dengan orang lain. Artinya ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sehingga dalam proses komunikasi interpersonal akan lebih efektif dan lebih bermakna sesuai dengan tujuan komunikasi interpersonal tersebut. C. Keterbukaan atau sikap terbuka. Sikap terbuka atau keterbukaan dalam suatu hubungan antar manusia sangat penting artinya bagi kelangsungan hubungan antar manusia tersebut. Menurut Rahmat atau Ermita 2012 menyatakan bahwa bersama-sama dengan sikap percaya dan sikap suportif, sikap terbukaan mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan paling penting saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa sikap keterbukaan merupakan hal penting dalam mengembangkan hubungan interpersonal atau hubungan antar manusia. Sikap terbuka mempunyai karakter sebagai berikut. Menilai pesan secara objektif, membedakan dengan mudah, melihat
Nunasa bukan berpikir simplicitis atau tanpa nunas. Berorientasi pada isi bukan sumber pesan. Informasi diperoleh dari berbagai sumber dan lebih bersifat profesional, artinya tidak secara kaku mempertahankan atau memegang teguh sistem kepercayaan. D. Kepercayaan. Faktor lain yang dapat menumbuhkan HAM dalam komunikasi interpersonal adalah kepercayaan. Secara ilmiah, kepercayaan menurut Rahmat 1998 adalah mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Unsur yang penting dalam kepercayaan adalah situasi yang penuh risiko bagi orang yang menaruh kepercayaan, atau sikap orang diberikan kepercayaan pada dasarnya tidak pasti. Artinya bisa dipercaya dan bisa juga berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Namun demikian, unsur kepercayaan ini hanya harus dikembangkan dalam hubungan antara manusia adalah mau memberikan wewenang kepada orang lain yang dipercaya, mau mengandalkan perilaku orang lain dalam bekerja dan memberikan amanah terhadap orang yang dipercaya. E. Kehangatan. Kehangatan merupakan suatu keadaan gembira atau sukacita agar hubungan interpersonal cenderung menjadi sempurna. Maka kedua belah pihak harus mengenal standar. Salah satu standarnya adalah mengkomunikasi suatu kehangatan pemahaman yang positif mengenai orang lain dengan gaya mendengar dan merespon pada saat lawan bicara menyampaikan pesannya. Jadi, indikasi yang menunjukkan adanya kehangatan dalam hubungan antar manusia adalah adanya perasaan gembira dan mendengarkan dan gembira dalam memberikan respon. Teknik-teknik dalam hubungan antar manusia. Widodo dan Febri Susanti 2010. Hubungan manusiawi dapat dilakukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. Dalam derajat intensitas yang tinggi, hubungan manusiawi dilakukan untuk menyembuhkan orang yang menderita frustasi. Frustasi timbul pada diri seorang akibat suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan olehnya. Akan tetapi, masalah yang bagaimanapun akan diusahakan supaya hilang. Orang tidak akan membiarkan dirinya dipusingkan oleh masalah. Dan masalah orang yang satu tidak sama dengan masalah orang lain. D. Hambatan dalam hubungan antar manusia. Widodo Susanti 2010. Hambatan dalam hubungan antar manusia pada umumnya mempunyai dua sifat, yaitu objektif dan subjektif. Hambatan yang sifatnya objektif adalah gangguan dan halangan terhadap jalannya hubungan antara manusia yang tidak disengaja dan dibuat oleh pihak lain, tapi mungkin disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan. Hambatan yang bersifat subjektif adalah yang sengaja dibuat oleh orang lain sehingga merupakan gangguan, penentangan terhadap suatu usaha komunikasi. Konsep diri adalah pemahaman tentang diri sendiri yang timbul akibat interaksi dengan orang lain. Konsep diri merupakan faktor yang menentukan determinan dalam komunikasi kita dengan orang lain. 2.2 Konsep diri. A. Konsep diri adalah pemahaman tentang diri sendiri yang timbul akibat interaksi dengan orang lain. Konsep diri merupakan faktor yang menentukan dalam komunikasi kita dengan orang lain. Rizvandi 2013. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita, persepsi tentang diri
ini bisa bersifat psikologis, sosial, dan fisis. Menurut William D. Brookes dalam Jaludin Rahmat 2015, kebanyakan ahli-ahli tentang diri setuju bahwa konsep diri secara jelas dapat terdiferensiasikan dan terstruktur, yang merupakan suatu keseluruhan yang stabil. Sepanjang kehidupan, konsep diri berkembang dan berubah secara berkelanjutan. Meskipun sulit untuk membedakan antara perkembangan dan perubahan konsep diri. Dengan adanya perkembangan dan perubahan tersebut, dapatlah diterima pendapat Rogers atau Hals de Lindsay 1978 bahwa struktur diri berkembang dan berubah sering waktu. Di masa kanak-kanak awal, ada kecenderungan perkembangan yang berasal dari citra diri atau self-image yang positif atau negatif. Selanjutnya, diri terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, khususnya lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang signifikan atau orang tua. B. Dimensi konsep diri. Hall dan Lindsay 1970, Fitz 1971 mengemukakan bahwa diri mempunyai dua makna yang berbeda. Sikap, perasaan, persepsi, dan evaluasi adalah tentang diri sebagai objek atau self as object. Sementara berpikir, mengamati, dan melakukan aktivitas merupakan diri sebagai proses. Diri secara keseluruhan yang dialami oleh individu sering disebut diri fenomenal. Diri fenomenal ini adalah diri yang diamati, dialami, dan dinilai oleh individu itu sendiri. Inilah diri yang disadari. Jumlah keseluruhan dari semua kesadaran ini atau persepsi-persepsi tentang citra dirinya, itulah konsep dirinya. Konsep diri ini melebur bersama dalam satu kesatuan dan keseluruhan yang dinamik. Masing-masing bagian berinteraksi secara bebas konsif satu sama lain. Bagian-bagian atau keseluruhan tersebut berinteraksi dengan aspek eksternal dari dunia fenomenalnya. C. Dimensi internal. Diri identitas. The identity self atau diri tingkah laku atau the behavioral self. Diri penilaian, the judging self. D. Dimensi eksternal. Menurut Sarbin 1952, Fitz 1971, kelompok-kelompok subdiri secara bersama-sama membentuk diri total atau total self. Sub-sub diri ini merupakan kerangka eksternal sebagai lawan dimensi internal atau diri identitas, diri tingkah laku, diri penilaian. Sub-sub di eksternal ini adalah diri fisik, diri moral etik atau moral ethical self, diri personal atau pribadi atau personal self, diri keluarga family self, dan diri sosial atau social self, diri akademik atau kerja. Diri dimensi eksternal terdapat sub-sub diri sebagai berikut. Diri fisik merupakan persepsi seseorang terhadap keadaan fisik, kesehatan, penampilan diri, dan gerak motorik. Diri etik moral atau moral ethical self. Diri etik moral merupakan persepsi individu tentang dirinya ditinjau dari standar pertimbangan nilai-nilai moral dan etika. Dalam hal ini
ditinjau dari hubungan orang dengan Tuhan, rasa puas individu terhadap kehidupan, beragamnya nilai-nilai moral yang dianut, dan perasaan sebagai orang baik atau orang buruk. Model pendampingan remaja. Model pendampingan pada remaja dapat ditinjau dari berbagai sisi, misalnya dari sisi komunikasi interpersonal, gaya interaksi pendamping. Dalam hal ini bisa guru atau orang tua atau teman sebabnya yang lebih tua, atau dari sisi bimbingan dan konseling. Dari sisi komunikasi interpersonal perlu memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam komunikasi interpersonal, yaitu interaksi interpersonal yang terdiri dari faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi interpersonal dari faktor situasional. Selanjutnya, konsep diri memiliki pengaruh pada komunikasi interpersonal, yaitu nubuat yang dipenuhi sendiri, B. membuka diri, C. percaya diri, dan D. selektivitas. F. gaya interaksi mendorong atau enabling. Gaya interaksi mendorong menyiratkan adanya dorongan pada remaja untuk mengekspresikan pikiran-pikiran dan persepsi-persepsi mereka. Gaya enabling yang kognitif meliputi memfokuskan pada pemecahan masalah, mengikut sertakan dalam bereksplorasi tentang masalah-masalah remaja, menjelaskan sudut pandang individu pada teman yang lain. Gaya enabling yang aktif meliputi adanya ekspresi empati dan penerimaan dari teman remaja ke yang lain dan sebaliknya. G. gaya interaksi menghambat. Gaya interaksi yang menghambat menyiratkan adanya hambatan yang dilakukan orang dewasa, autonomi dan perbedaan. Constraining yang kognitif meliputi mengalihkan anggota kelompok remaja dari masalah-masalah yang mereka hadapi, tidak memberi atau menyembunyikan informasi pada remaja, dan mengabaikan remaja maupun masalah-masalah remaja. Constraining yang afektif meliputi penilaian yang berlebihan atau bersifat negatif atau positif terhadap remaja dan pandangan-pandangan mereka. 2.3 Teori Johari Window. Asal mula Johari Window, pelatihan personil militer membutuhkan pendekatan yang berbeda dari bawah diri pedagogi klasik, pendekatan yang berfokus pada pelatihan orang dewasa atau awalnya disebut andragogi. Meskipun mungkin tampak sederhana, perubahan terminologi itu membungkus perbedaan yang konsisten. Semua orang yang memiliki berpartisipasi dalam setidaknya suatu sesi pelatihan atau istilah yang digunakan oleh manusia, Departemen Sumber Daya dari organisasi terbaik. Tahu kepemimpinan itu keterampilan pemecahan masalah tidak dikembangkan melalui kelas, sesi praktis, atau seminari, tetapi melalui pelatihan. Siswa tidak diajarkan oleh instruktur, tapi mereka berkolaborasi sebagai orang dewasa harus menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran. Orang dewasa datang dengan paket pengalaman yang perlu diperhatikan pertimbangan. Sangat tidak mungkin untuk seorang perwira mengambil bagian dalam lanjutan pelatihan untuk tidak pernah memenuhi kewajiban komandannya, bahkan jika untuk jangka waktu singkat. Selanjutnya, pilih spesialisasi tertentu. Pelatihan dilakukan untuk membuka petugas
tertarik pada bidang tertentu. B. Implikasi proses. Meskipun pada metode yang berbeda untuk menyelesaikan latihan ini yang asli dan mungkin, metode termudah adalah sebagai berikut. 1. Raport dan membina hubungan baik. 2. Orang-orang pertama diberikan daftar 56 kata sifat yang berbeda dan diminta untuk memilih 5 kata atau 6 yang mereka rasa sangat cocok dengan kepribadian mereka sendiri. Mampu menerima, mudah beradaptasi, berani, tentang, peduli, ceria, pintar, kompleks, percaya diri, dapat diandalkan, bermartabat, energi, ekstrovert, ramah, memberi, bahagia, membantu, idealis, mandiri, cerdik, cerdas, introvert, baik hati, berpengetahuan, logis, penuh kasih, dewasa, sederhana, gugup, jeli, teratur, sabar, kuat, bangga, pendiam, reflektif, santai, religius, responsif, mencari, self-certified, self-conscious, sensible, sentimental, pemalu, konyol, pintar, spontan, simatik, tegang, dapat dipercaya, hangat, bijaksana, jenaka. 3. Teman-teman dalam kelompok orang itu kemudian diberi kata sifat yang sama dan diminta untuk memilih 5 atau 6 yang mereka merasa paling dekat menggambarkan setiap subjek. 4. Hasil seleksi dipetakan ke grid Johari window sebagai berikut. A. Buka. Kata sifat yang dipilih oleh subjek dan rekan-rekan mereka tercantum dalam kuadrat terbuka dari grid. Blind spot. Adjektif yang dipilih oleh rekan-rekan tetapi tidak subjek terdaftar kuadrat. Bilik spot dari grid. Tersembunyi kata sifat yang dipilih oleh subjek tetapi bukan rekan-rekan yang terdaftar di kuadrat tersembunyi dari grid. C. Tidak diketahui. Kata sifat yang tidak terdaftar baik oleh subjek atau rekan-rekan terdaftar di kuadrat tidak dikenal dari grid, baik dari individu maupun kelompok. Hasil seleksi dipetakan ke grid Johari window. Open area. Informasi yang Anda ketahui tentang diri Anda dan orang juga tahu. Ini adalah hal yang jelas. Misi, ras, nama, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang Anda katakan kepada orang lain ketika Anda memperkenalkan diri kepada kelas. Ini juga perasaan yang telah Anda bagikan selama pikiran untuk hari, gaya belajar, proses komunikasi, dan kepribadian. Pelajaran. Itu adalah semua informasi yang Anda inginkan dari orang lain tahu. Ini adalah area yang sangat terbuka untuk dilihat semua orang. Dengan berjalannya waktu, lempar pertanyaan ke siswa apakah Anda akan menceritakan dan mengungkapkan lebih banyak tentang diri Anda ke kelas. Mengapa? Hidden area. Area tersembunyi berisi semua informasi yang tidak kami ingin orang lain untuk mengetahui tentang kami. Itu adalah lemari blind spot. Titik buta adalah informasi yang orang lain tahu tentang Anda, tapi Anda tidak tahu tentang dirimu sendiri. Contoh lucu dalam murid perempuan yang suaminya katanya mendengkur. Dia tidak mengira dia melakukannya, tetapi dia tahu dia melakukannya. Apa beberapa hal yang orang katakan tentang Anda yang tidak Anda ketahui?
Ada juga hal-hal positif seperti menjadi pendengar atau pembicara yang baik. Kita mungkin merasa bahwa kita bukan pendengaran atau pembicara yang baik, tetapi teman-teman kita mungkin merasa berbeda. Uknowon area. Area tidak dikenal bersih informasi yang tidak Anda ketahui dan yang lain tidak tahu. Itu bisa berupa kemampuan dan potensi yang belum Anda temukan tentang dirimu sendiri. Contohnya bisa jadi Anda mungkin hebat, tenaga penjual atau perwakilannya layanan pelanggan, tetapi untuk saat ini Anda tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan itu atau tidak. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. A. Terbuka. Jumlah kata sifat dalam kuadrat terbuka merupakan cerminan dari beberapa baik Anda. Pemahaman tentang bagaimana Anda menampilkan diri selaras dengan bagaimana orang memandang Anda. Jika kuat saling pengertian itu penting untuk hubungan tim dan kerja yang efektif, maka Anda akan melakukan baik untuk mendorong pertumbuhan di bidang ini. B. Blind spot. Setiap orang memiliki blind spot. Latihan ini dapat membantu orang menjadi lebih baik memahami bagaimana mereka benar-benar menampilkan diri kepada orang lain di tempat kerja. Mereka mungkin terkejut, misalnya bahwa beberapa orang mengapa mereka pemalu atau gugup ketika mereka merasa percaya diri dan terbuka. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana orang memandang Anda bisa sangat membantu ketika mempertimbangkan area yang mungkin untuk peningkatan profesional dalam komunikasi, kepemimpinan, dan keterampilan berbasis tim. D. Tersembunyi. Kata sifat tersembunyi mencerminkan beberapa banyak Anda mengungkapkan kepada orang lain di Anda hubungan. Pada dasarnya orang dengan banyak kata sifat dalam kuadrat ini menyembunyikan kebenarannya diri dari orang lain. Terserah masing-masing orang untuk menentukan beberapa banyak yang harus diungkapkan dan dipertimbangkan. Bagaimana pemotong dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dengan orang lain di sekolah. Tidak diketahui. Kuadrat akhir ini adalah untuk semua kata sifat yang tidak digunakan karena keduanya tidak relevan di tempat kerja atau ada ketidaktahuan kolektif dari sifat-sifat ini. Jika Anda melihat kata sifat di kuadrat ini yang Anda cita-citakan, atau seperti saya ingin dilihat sebagai lebih dapat diandalkan, maka ini bisa menjadi daftar area untuk fokus pada peningkatan. Epicenter. Mendorong klien dan mitra bisnisnya untuk mengembangkan kotak peralatan standar mereka sendiri, alat yang dapat mereka gunakan secara efektif untuk merancang, dan meningkatkan operasi mereka. G. Internet memiliki banyak informasi di sekitar jari Windows dan bahkan beberapa alat online untuk penilaian. Oke, terima kasih.